bagian kalian sesembahan jawabnya sing cepet, enggak jawabnya lama kayak 8 kali 8 karena itu ini tuh dipelajari maka jelek jangan main PUBG aja. Ini PUBG itu adalah kayak lagi ada 2 kali 2 ini lo begini kata mulai seperti kamu orang bodoh ini gak mulai daftar artinya orang bodoh kamu mau nanggung kabeh itu kamu orang pintar cuman males belajar. Aku lo dulu kelas 2 gak bisa tapi karena dipelajari terus Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Keluarga dari Ananda Justin Aprilio Gunarto, anak-anak yang menjadi sahabat dari Justin, serta para guru, karyawan sekalian, pada saat ini kita ingin menyerahkan iman kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita, agar sahabat kita, Justin, yang telah dipanggil 40 hari yang lalu, mendapatkan kasih kerahiman Allah yang maha baik, bahwa Justin menerima kedamaian kekal dalam Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk arwah ayah dari William Anthony, yang juga sahabat kita. Mari anak-anak serta keluarga, para guru, karyawan sekalian, kita serahkan saudara-saudari kita yang menjadi keluarga yang telah ditinggalkan oleh mereka yang kita hormati, kita cintai ini dengan penuh iman, dan kita mohon agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan meneguhkan harapan kita. Kita hening sejenak, dan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bagi orang-orang yang kita cintai ini, dan juga bagi kita nyatakan segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, serta mohon ampun.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan kelak mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra Tunggal-Mu telah mengalahkan maut, dan telah Engkau alihkan ke dalam kemuliaan surgawi. Perkenankanlah hamba-Mu, sahabat kami Ananda Justin Aprilio Gunarto, yang telah meninggal dunia, untuk ikut serta dalam kemenangan Kristus atas maut, dan untuk selama-lamanya memandang Engkau pencipta dan penebus kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa.
Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuatan, dan kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sebagai Allah, meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal ini bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah? Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan Mazmur dengan referen, aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku, Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku, Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Referen, aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku, Tuhan padamu ku berserah, mengharap kerahiman. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Referen, aku percaya kepadamu, Tuhan pengharapanku, Tuhan padamu ku berserah dan mengharapkan kerahimanmu. Haleluya, 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 haleluya.
akan hidup walaupun sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga dari almarhum Ananda Justin Aprilio Gunarto yang di rumah maupun yang hadir di sini. 40 hari seorang anak yang Anda sangat sayangi, yang tiap hari selalu bertegur sapa, melihat kelincahan Justin, hal-hal yang baik dalam dirinya, apa yang telah dia lalui sehingga sampai kelas 6 SD, tentu sulit untuk tidak diingat begitu saja sampai hari ini. Dan saya yakin bagi teman-teman Justin, hari ini masih bisa mengenang bagaimana dia begitu aktif, masuk cerdas, tidak pernah bisa berdiam karena mempunyai kreativitas yang besar. Dan mungkin guyonannya, candanya di antara kalian yang menjadi teman Justin. Sulit melupakan bahwa 40 hari ini kita sudah ditinggalkan. Apa yang harus kita miliki pada saat kondisi seperti ini? Kita harus kembalikan kepada iman kita. Karena kita hanya melihatnya secara manusiawi, tentu sangat banyak yang membuat kita merasa tidak bisa menerima begitu saja. Bahkan mungkin ada penyesalan, kekecewaan, dan sebagainya. Menyayangkan mengapa bisa terjadi. Kalau kembali kepada iman, moga-moga mamah dari Justin, tante, dari Justin, kakak, dan keluarga.
dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Dan teman-teman Justin bisa belajar bagaimana orang beriman terus diminta oleh Tuhan Yesus untuk berani menyandarkan saat-saat yang paling tidak mudah, yaitu ketika maut menjemput kita, entah cepat, entah lambat, entah usianya sudah tua renta, masih muda, masih anak, bahkan masih bayi, atau di dalam kandungan. Bagi saya, moga-moga juga bagi Anda semua, iman akan Yesus Kristus mampu menjelaskan itu. Mampu menjawabi rasa-rasa keraguan kita. Bahkan mungkin ketika kita merasa sangat kecewa, penyesalan yang begitu dalam sekalipun. Saya kok merasa mendapatkan terang, penjelasan yang bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Tuhan sendiri. Karena dialah yang memberi hidup. Dan kita ingat sejak baptisan kita, bahwa hidup kita tidak berhenti di dunia ini. Hidup kita adalah kehidupan kekal yang dianugerahkan. Tentang iman akan kematian Yesus. Peristiwa yang disebut tadi tempat tengkorak. Anak-anak, kalian pernah mendengar itu, mungkin padanannya itu adalah Golgota itu ya. Yesus hendak disalibkan bersama dua penjahat. Kita pasti cukup tahu, Yesus dihukum mati bukan karena dia bersalah. Tetapi dua penjahat di samping kanan kirinya itu pasti secara hukum itu bersalah. Maka mendapatkan hukuman mati. Dengan cara penyaliban. Coba berhenti di sini. Keputusan hukuman mati dengan disalibkan itu adalah keputusan yang keputusan cara kematian yang tidak membuat kita bangga. Membuat orang merasa mungkin seperti kita ditinggalkan oleh orang-orang dengan cara-cara kematian yang mungkin kita tidak merelakan dengan penuh dengan penuh ketulusan. Kita tahu toh, mungkin mendengar cerita, mendengar kejadian orang meninggal dengan cara-cara yang berbeda. Benar? Orang mengatakan kok tragis dan sebagainya. Saya berani mengatakan cara kematian disalibkan. Seperti pemahaman orang Yahudi adalah cara kematian yang sebagai yang hina. Di sini, coba. Yesus merelakan hidupnya untuk menyelamatkan kita dengan cara kematian seperti itu. Padahal dia nggak bersalah. Kira-kira kalau kita mencoba membayangkan empati, perasaan Maria kayak apa ya? Kita nggak usah tanya perasaannya para murid. Mereka pasti kecewa, nyesel, dan sebagainya. Bahkan mereka nggak berani ngikuti Yesus. Kita dengar itu dari cerita Injil.
Maria, wah, seorang perempuan, seorang ibu yang punya sekian waktu bersama Yesus sebagai anaknya, punya harapan yang besar nanti Yesus itu menjadi apa dan bagaimana. Dan kita tahu toh awal-awal Yesus tampil di muka publik itu kayak apa pengikutnya. Kita tahu Yesus itu sungguh berwibawa, kata-katanya penuh kuasa, dia melakukan banyak mujizat. Wah, prestasi menurut dunia. Menurut anggapan kita sebagai manusia, itu wajar. Maria, seperti kita pasti. Kira-kira ketika melihat anaknya Yesus tergantung di salib, seperti apa? Kematian seperti itu, kira-kira apa yang ada dalam dirinya yang dia rasakan? Itu satu. Kedua, kita lihat bagaimana sikap dua penjahat tadi. Yang satu itu adalah karakter yang karakter yang sebenarnya tahu dia tinggal hitungan menit, detik, dia akan pasti mati. Dia nggak mencoba mengolah peristiwa hidupnya yang sekian tahun atau puluh tahun. Mengakui bahwa dia bersalah atau berdosa. Kurang-kurangnya anak-anak dia pasti salah secara hukum. Maka juga digantung di salib. Dia nggak punya rasa penyesalan atau apapun. Justru dia protes, menuntut. Lihat kata-katanya tadi. Kepada Yesus dikatakan dia menghujat. Waduh, kata menghujat itu sudah nggak enak yo. Bukankah engkau adalah Kristus? Dia tahu pasti, dia mendengar pasti bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Yang sakit apapun dalam peristiwa Injil, bisu, tuli, buta, yang mau mati, bahkan yang sudah mati pun bisa dibangkitkan oleh Yesus. Peristiwa Lazarus, pemuda di Nain. Kalau engkau mampu melakukan itu sebagai Kristus, ayo coba buktikan sekarang. Selamatkanlah dirimu dan kami. Lucu ya, menghujat, manung kok memohon, ayo buktikan kuasamu bisa menyelamatkan kami. Mengherankan. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus diam. Bukan dia marah, bukan dia mempersiapkan mau balas dendam, cara kekerasan yang sama sekali tidak. Diamnya Yesus adalah diamnya yang menyediakan kerahiman, belas kasih, yang siap ditumpahkan, yang siap diberikan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi peneguhan. Dan itu terbuktikan ketika penjahat yang satunya tidak menghujat. Tapi dengan penuh jujur dia mengatakan, menegur temannya itu, tidakkah engkau takut? Iya, mestinya kudune takut toh yo, tahu mau mati kok gak istilah wong gak berdos, gak bertobat, gak nyesel, gak nyebut kayak ngono kuwi. Kalau kita dengar kata-kata juga tidak takut kepada Allah. Ingat, setelah kematian nanti mau kemana? Kok malah menghujat, mengutuk, menuntut? Kalaupun kita menerima hukuman ini, kita memang selayaknya dihukum. Lihat, dia jujur.
dengan apa yang sudah terjadi dan dia konsekuensinya, resikonya dihukum, dia menerima itu. Itu akan lebih membuat damai daripada menuntut, daripada protes, daripada menghujat. Dan itu menjadi pintu untuk rahmat seperti pertobatan. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Di saat itu pun juga dia juga berpikir jernih. Resik atine, wening pikirane. Sehingga dia masih tetap ingat bahwa ada kebaikan, kebenaran dari pribadi yang sama sekali tidak bersalah, yaitu dia, Yesus. Maka dialah akhirnya membuat pengakuan iman. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Dan dia tahu persis ada kehidupan setelah kematian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pengakuan iman kepada Yesus sebagai Raja yang menguasai hidup kekal. Bayangkan, hitungan menit, detik, dia meninggal, tapi dia sudah membuat penyesalan yang sungguh. Lalu dia hanya bisa berharap pada saat seperti itu kepada Yesus sebagai Tuhan yang akan datang sebagai Raja. Dia membuat pengakuan iman itu. Dan apa jawaban Yesus? Yang tadinya hanya dia menunggu dengan belas kasih, kerahiman yang siap diberikan, ditumpahkan kepada orang yang percaya, menyesali, bertobat, menyerahkan hidupnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sopo senggak bersyukur. Segalanya yang pernah ia buat langsung dihapuskan oleh kebaikan Tuhan. Tidak dihitung lagi. Kasih Tuhan seperti itu. Kerahimannya seperti itu. Dan itulah yang dianugerahkan bagi Justin. Kita harus percaya ini. Keluarga harus mengimani ini. Dan itulah yang juga kita lakukan, kita rayakan dalam Ekaristi ini. Justin menjadi baik dalam kebaikan kekal Tuhan. Justin sudah menjadi layak untuk kedamaian kekal yang diberikan Tuhan. Dia sudah dibaptis. Dan baptisannya membuat dia menjadi sama dengan kematian Yesus. Maka dengan demikian juga menjadi semakin serupa dengan kebangkitan Yesus. Ini akan membuat kita belajar terus bersyukur, walaupun tidak mudah. Walaupun kenangan akan Justin masih ada, karena kita memang hidup. Kita punya otak dengan memori. Tapi bukan lagi dengan yang destruktif. Bukan lagi dengan yang negatif. Tapi yang dengan positif. Itu harapan. Justin telah diberikan kepada kita. Kepada keluarga sekian tahun. Oke, mungkin merasa kurang panjang. Belum melihat sesuatu yang sukses. Tuhan tidak melihat itu, tidak menghitung itu. Dia melampaui apa yang kita hitung, yang kita lihat. Kita harus berterima kasih. Justin telah ada bersama kita. Menurut saya, firman Tuhan mengatakan, menjelaskan seperti itu. Moga-moga bagi keluarga,
bagi teman-teman. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka mari kita panjatkan doa kepadanya. Bagi saudara kami, Ananda Justin Aprilio Gunarto, semoga ia pantas bertemu dengan Bapa yang penuh belas kasih dan bahagia bersamanya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan senantiasa memberikan ketabahan dan ketekunan dalam mengabdi kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh karyawan Yayasan Tarakanita yang sudah meninggal dunia, semoga Bapa memanggil mereka dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup kami ini, kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pesiaran kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah anak-anak dan saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk semua hamba-Mu yang telah meninggal dalam Kristus. Terlebih untuk Ananda Justin Aprilio Gunarto. Semoga berkat kurban kudus ini, mereka dilepaskan dari belenggu maut dan layak menerima hidup yang kekal. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami nyatakan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa, telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut, dan karena kemurahan serta kebaikan-Mu, kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu mengulurkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi, yang tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu, sambil bersukaria dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Justin Aprilio Gunarto, yang 40 hari ini telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, anak kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram dan mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama. Bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah yang kita mohonkan dan menjadi harapan kita akan kedamaian kekal bagi Justin. Tuhan Yesus Kristus dan bertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan pun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Marilah bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, terutama bagi Ananda Justin Aprilio Gunarto, berkat kurban yang telah kami terima ini. Semoga berkat rahmat baptisan yang Kau beri kepenuhan sukacita yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anak sekalian serta saudara-saudari sekalian bersama keluarga senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Anak-anak dan keluarga serta saudara sekalian, berpilah misa ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.